terkendali. Belum. Terkendali. Belum. Welcome to your channel Cross Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang kali ini saya ingin mengupas, mengevaluasi soal kebijakan publik PPKM. Kebijakan publik tentang PPKM darurat. Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintah dan mungkin akan diperpanjang sehingga kita hitung menjadi ketiga kalinya. Apa sih sebenarnya kebijakan publik itu? Definisi yang sederhana bahwa kebijakan publik itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diikuti dan tidak boleh diikuti. Nah, ada tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi kebijakan publik itu adalah serangkaian dari berbagai macam kebijakan ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, quote and quote soal PPKM adalah bagaimana pandemik COVID-19 ini bisa segera reda, bahkan kemungkinan hilanglah dari negara ini. Kan kira-kira tujuan idealnya seperti itu. Sehingga ditetapkanlah berbagai kebijakan kuratif, preventif. Nah, PPKM adalah tindakan yang preventif ya. Bagus, karena memang persoalannya adalah di situ. Penebaran virus itu antar manusia. Nah, itu harus dipotong, harus dijaga, harus di-blocking supaya tidak menyebar. Sebenarnya di sini yang paling pokok itu, negara harus melakukan itu. Tapi bukan persoalan PPKM saja. Nah, juga harus dibangun sistem nilainya. Supaya ketika orang melanggar prokes itu kemudian merasa berdosa, merasa bersalah, atau merasa malu. Nah oke, terlepas dari itu semua, mari kita ukur bagaimana sih kebijakan publik yang baik itu. Tujuan negara memang baik untuk menerapkan PPKM itu, membuat kebijakan seperti itu. Tapi kemudian respon dari masyarakat, respon dari publik seperti apa? Nah ini yang pertama begini. Yang pertama, kami menolak PPKM di Maluku, artinya menolak instruksi wali kota nomor 20 tahun 2021. Karena di dalam instruksi wali kota nomor 20 tahun 2021 terdapat upaya melawan hukum. Karena bertentangan dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi, yakni pasal 28J ayat 2, bahwa yang berhak membatasi masyarakat hanya peraturan perundang-undangan, bukan instruksi. Sedangkan wali kota mengeluarkan instruksi. Seharusnya wali kota kalau paham hukum, dia harus mengeluarkan peraturan wali kota, bukan instruksi. Lalu, kau dengar ya? Kamu masuk tentara pakai duit, ini mau masuk tentara pakai duit. Masker. Mau ambil rapot pakai duit, pakai daun jambu. Kau harus diam-diam aja, jangan takut kau. Takut sama Tuhan, bukan takut sama virus. silakan simak sendiri. Oke, paham betul? Oke, paham kan? Apa yang ada di dalam benak masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Lanjut dengan seperti ini. PPKM bukannya berkurang, yang positif malah bertambah. Ya gimana gak bertambah? Orang makin kesini orang makin banyak yang stres, kehilangan penghasilan, pekerjaan. Apa? Piye toh? Anda itu nggak ini banget, nggak melihat kenyataan pada rakyatmu menjerit, termasuk saya. Ya kan? Gimana nggak banyak bertambah? Dengan adanya pengangguran, nggak ada penghasilan, ya orang stres lah, ujung-ujungnya sakit. Apalagi sih Pak manusia, kalau nggak punya duit, duit itu segalanya. Segalanya pakai uang. Lah kita nganggur, nggak kerja, uang dari mana? Dagangan nggak boleh, apa-apa nggak boleh, didenda pula. Ya Allah, dulu saya pengagummu, fans berat, sampai nombok-nombok tuh kalau bapak kampanye di mana aja, saya bela-belain tuh ngeluarin duit. Ini yang bapak kasih. Oh, makasih. Nih saya nggak punya duit nih, bangun tidur, stres. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita nggak sadar, sakit. Sakit berobat pakai apa Pak? Pakai duit. Keributan di mana-mana, orang ditangkep-tangkepin. Keributan, berantem. Itu aja tuh pampres sama polisi sampai berantem. Jadi banyak yang negatifnya daripada positifnya.
dengan adanya PPKM ini. Bener nggak sih guys? Bener nggak sih? Jangan ditangkap ya Pak. Saya di sini tuh suami ketua kemenangan loh PDI. Kalau ditangkap ya pengen tahu aja. Kacang lupa kulit. Saya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Belum. Terkendali. Belum. Nah, ya, sekarang Anda paham bahwa kebijakan seperti itu akibatnya seperti itu. Ini kita dikejar. Ini semua uang yang ada di sini kan pakai bola. Di mana harganya? Kalau ada 300 aja 10.000. Jangan satu karung 20 kilo. Ini kagak ada. Boleh dia pakai jualan-jualan yang ada di masyarakat punya cerita. Boleh bilang jangan bagi-bagi. Kita yang ini apa? Cerita. Kalau masyarakat jualan. Kok butuh mana? Ada sekolah. Oke, jadi sekali lagi persoalan kebijakan publik harus dipertimbangkan bahwa kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan dan semua puas, semua bahagia, semua senang, semua menikmatinya. Bukan kemudian menjadi derita semua. Itu saja, terima kasih, wassalam.